Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang hukum gestun. Ternyata itu ilegal, guys. Ya, gitu ya. Saya sudah googling di sini ya. Googling hukum gestun, hukum gestun. Nah, Anda wajib nonton video ini sampai akhir ya, bagi yang minjol dan gestun gitu ya. Wajib nonton video ini sampai akhir, oke? Nah, di sini saya sudah mengetikkan hukum gestun ya kan di Google. Sudah saya scroll, sudah saya buka-buka sampai sini gitu. Ternyata ya, gestun itu memang ilegal, guys. Ya, ilegal. Saya sudah membuka website yang cukup mudah dipahami. Nah, mari kita baca ya. Dari Finvolk ya, websitenya Finvolk. Di sini judulnya bahaya gestun pay letter, transaksi ilegal yang marak terjadi gitu kan. Oke, lanjut ya, kita baca isinya. Bagi sebagian orang, istilah gesek tunai atau gestun mungkin terdengar asing. Apa gitu kan, gestun itu apa sih gitu. Nah, secara garis besar, gestun adalah transaksi mencairkan saldo kredit ke dalam bentuk tunai atau uang cash gitu ya. Biasanya melalui pihak ketiga atau jasa yang tidak memiliki hubungan resmi dengan instansi keuangan yang bersangkutan. Jadi kalau gestun itu ya definisinya adalah mencairkan saldo pinjol Anda ke dalam bentuk tunai atau bentuk cash gitu ya. Saldo pay letter, bukan saldo pinjaman ya, tapi saldo pay letter seperti di Kredivo, Aku Laku gitu ya. Itu dicairkan, yang harusnya beli barang tapi dicairkan menjadi uang gitu. Oke, lanjut ya. Bisnis gestun ini bukan hal yang baru ternyata ya. Malah sudah cukup lama dan banyak orang yang menawarkan jasa ini. Waduh, banyak ya. Gestun sendiri sudah dicap sebagai transaksi ilegal oleh Bank Indonesia atau BI karena menyalahi peraturan Bank Indonesia PBI nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diubah lagi dengan PBI nomor 14/2/2012 tentang penyelenggara kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu atau disingkat APMK. Lanjut, transaksi gestun awalnya hanya memanfaatkan saldo dari kartu kredit ya. Jadi awal tercipta gestun itu ya memanfaatkan saldo dari kartu kredit. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya fintech atau pinjol ya, dana setan itu, gestun kini mulai marak juga memanfaatkan fitur pay letter. Nah, seperti Shopee Pay Letter, Kredivo Pay Letter, Aku Laku Pay Letter gitu ya. Oke, lanjut. Arus transaksinya kurang lebih sama. Pengguna akan mencairkan dana pay letter ke bentuk tunai atau uang cash sesuai jumlah yang diinginkan. Oke, lanjut. Berbeda dengan kartu kredit yang menggunakan mesin EDC. Untuk bertransaksi, PayLater memanfaatkan platform tempat PayLater yang bersangkutan. Jika saldo PayLater yang ingin dicairkan berasal dari e-commerce atau marketplace atau toko online, biasanya penyedia gestun akan membuat produk dalam etalase tokonya agar bisa dilakukan check out oleh pengguna. Jadi kalau mau mencairkan atau menggestun kartu kredit itu pakai mesin EDC. Ya, mesin EDC itu seperti kalkulator gede. Anda kalau mau lihat mesin EDC ya paling dekat itu di Alfamart, di Indomaret itu banyak mesin EDC. Nah, itu untuk kartu kredit pakai mesin EDC baru bisa dicairkan gitu ya. Kalau untuk pinjol itu Anda ya harus mencairkannya di e-commerce atau di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, JDID. Nah, katanya JDID itu mau hengkang dari Indonesia. Bagi Anda yang punya hutang-hutang di JDID, yaitu JDID-nya mau hengkang. Oke ya. Jadi kalau Anda punya saldo pay letter, ya pasti gestunnya itu ya, jasa gestunnya itu pasti punya toko di Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Oke, lanjut. Gestun banyak diminati karena merupakan salah satu cara mudah dan instan untuk mendapatkan dana. Iya, betul. Sayangnya, banyak yang tidak sadar bahwa transaksi ini memiliki beberapa hal yang mesti diwaspadai. Apa saja itu? Yakni yang pertama, biaya gestun harus dibayar kembali.
Ya itu sih prinsip itu ya memang benar seperti ini ya. Pengguna yang melakukan gestun seringkali melupakan fakta bahwa dana yang ditarik harus mereka bayarkan kembali pada institusi keuangan bersangkutan sesuai tempo yang berlaku. Dana yang dibayarkan kembali pun termasuk bunga yang membuat pengeluaran semakin membengkak. Ya ini kan prinsip bunga denda pinjaman ini gitu kan ya. Lanjut, belum lagi potongan fee yang diberlakukan oleh penyedia gestun atau jasa gestun pihak ketiga yang bisa berkisar antara 8% sampai 10%. Oh, jadi ketika Anda itu pengen gestun, CC, kartu kredit atau pinjol itu misalkan 4 juta, Anda tidak terima 4 juta gitu. Tapi Anda itu dipotong ada biayanya 8% sampai 10% gitu. Jadi tidak 4 juta pas gitu ya, dipotong dari 4 juta 8%-nya berapa gitu. Oke, lanjut. Rentan terjadi penipuan dan pencucian uang. Wah, kan transaksi gestun yang melalui pihak ketiga membuat transaksi ini rentan terjadi penipuan. Biasanya penipu atau oknumnya nih ya, akan menawarkan proses kredit yang cepat dengan iming-iming cashback atau fee yang murah. Penipu juga seringkali meminta data pribadi. Selain penipuan, gestun juga rawan menjadi media pencucian uang. Nah, gitu bagi Anda yang punya pinjol, punya kartu kredit ya, hati-hati. Ya, iming-imingnya mana itu tadi? Iming-iming cashback atau fee yang murah. Jadi kan kalau di sini kan fee-nya 8%, 10% gitu kan ya. Nah, ini iming-imingnya itu ya fee-nya hanya 1%. Itu penipuan gitu. Oke, lanjut. Penyalahgunaan kredit. Kredit itu ya dihadirkan sebagai kemudahan. Widih, kredit dihadirkan sebagai kemudahan untuk melakukan transaksi. Melakukan gestun menyalahi kegunaan dari kredit tersebut. Dari yang seharusnya mempermudah malah mempersulit karena menambah hutang. Apa bedanya? Ya gestun sama ya tidak menggestun apa bener-bener beli barang gitu ya sama saja menambah hutang kok. Lanjut, alasan-alasan inilah yang membuat BI menetapkan gestun sebagai ilegal. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya dari transaksi ini. Jika memang membutuhkan pinjaman, baiknya melalui lembaga atau instansi yang sudah diawasi oleh OJK. Gitu ya. Jadi di sini sudah ditetapkan bahwa gestun itu ilegal dengan nomor PBI nomor 14/2/2012. Tapi tidak sampai situ dulu. Kita mendalami yang dalam-dalam gitu kan ya bahasanya. Lanjut ya. Nah, di sini masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya dari transaksi ini. Ya. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya dari transaksi ini berarti jasa gestun masih banyak. Nah, belum menyadari, belum mengetahui bahwa gestun itu ilegal gitu ya. Bener kan? Nah, berarti masih banyak jasa gestun yang berkeliaran. Saya mau cari jasa gestun di Google. Sudah ada duluan gitu. Sudah saya persiapkan gitu ya. Di sini saya mengetikkan gestun Bandung. Ya kan? Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya masa mau saya hitungin satu-satu? Yang ini mau buka jam 10. Ya, segera buka ini. Nah, Gestun Jakarta pasti banyak nih Gestun Jakarta nih ya. Tuh, sudah ada ini Gestun Jakarta. Nah, kita lihat. Ini masih tutup, buka jam 11. Ini belum jam 11 ya. Ya. Banyak banget ini ya. Jasa Gestun. Sampai 10 halaman. Ya, sampai 10 halaman jasa gestun. Ini kayaknya kontrak-kontrak kecil di gang juga sudah menyediakan gestun gitu ya. Sudah menyediakan gestun. Kontrak-kontrak kecil biasa gitu kan ya. Yang punya kontrak punya toko di e-commerce gitu, di Tokopedia. Ya yang mau gestun gitu kan ya. Fee-nya 8%, 10% gitu kan ya. Begitu ya. Jadi banyak masyarakat yang menyadari yang tidak mengetahui bahwa gestun itu ilegal karena banyak sekali jasa gestun ya yang masih buka gitu kan. Gitu. Gimana bisa menyadari ya kan ya. Misalkan sebelah Anda kontrak kecil buka gestun ya berarti kan tidak melanggar hukum toh. Ya kan seperti itu
gitu kan. Jadi ya itu yang buat bingung gitu ya. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya dari transaksi ini. Nah, sekarang pertanyaannya yang bikin saya penasaran, apakah ketika gestun itu ilegal, ya, konsumen ini ya akan bermasalah dan dipidanakan gitu ya. Mari kita dalami lebih dalam lagi. Nah, sini saya sudah ketemu salah satu website yang cukup mudah dipahami juga. Mari kita baca. Soal modus gesek tunai ini komentar Bareskrim. Oke ya. Kita baca. Direktorta bener nggak nih? Direktorta ya. Tipidexus Bareskrim, saya mohon maaf kalau penyebutannya salah ya. Polri menangkap 3 pelaku pemalsuan kartu kredit melalui metode skimming. Oh, ini penipuan kalau ini ya. Yang kemudian digunakan untuk melakukan transaksi. Dalam rangkaian peristiwa ini juga diketahui pelaku mencairkan dana dari kartu kredit yang telah dipalsukan dengan modus gesek tunai alias gestun. Oh, kalau ini penipuan gitu ya. Bukan konsumennya gitu ya. Nah, di sini aja nih ya. Langsung dari BI-nya. Menurut Bapak Agung ya, Bank Indonesia BI telah melarang transaksi atau praktek gestun sebagaimana peraturan Bank Indonesia yang tadi itu ya, PBI nomor 14/2/2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu APMK gitu ya. Nah, gestun adalah praktek penarikan dana tunai dengan menggunakan kartu kredit di pedagang atau penjual merchant. Dengan melakukan gestun, pemilik kartu kredit menggesek kartunya seolah-olah berbelanja, namun yang diperoleh bukan barang melainkan uang tunai gitu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini Anda harus perhatikan ya selanjutnya nih. Memang kata Bapak Agung ini ya, memang gestun itu tidak ada sanksi pidananya. Hore, ya abis ini Anda mau gestun gitu kan. Saya cari gestun offline gitu karena tidak ada pidananya gitu. Memang gestun ini tidak ada sanksi pidananya, yang ada sanksi administratif di mana mesin EDC di merchant itu lantas ditarik. Gestun ini makin lama. Nah, ini ya, bahkan yang disanksi itu bukan konsumennya tapi pelaku jasanya gitu, bukan Andanya gitu loh ya. Misalkan Anda gestun lalu ada orang ya gitu ya dari Bank BI, "Oh, Anda gestun pinjol," gitu kan ya. "Gimana ini? Ini kan ilegal," gitu. "Loh, iya Pak ilegal, saya kok nggak tahu, ini kok masih buka," gitu kan. Nah, gitu kan ya. Padahal Anda sudah nonton Raja Galbay bahwa gestun itu ilegal gitu. Ya kan, tapi Anda bisa saja ya kan bersandiwara tidak tahu pura-puranya gitu kan misalnya gitu ya, tapi jangan begitulah ya, nggak usah gitu. Ngapain sih gestun itu ya, nih sudah saya tebak 100%, 1000%, 1.000.000% orang yang gestun itu orang yang sudah mentok tidak punya uang sama sekali ya, dan ya sifatnya ketika orang itu gestun pasti untuk gali lubang, tutup lubang lagi. Untuk menutupi lubang hutang sebelumnya. Itu gestun. Ya, memang ada ya yang gestun itu untuk keperluan yang lain gitu. Tapi ya kalau dipinjol orang yang gestun itu orang yang untuk menutupi lubang hutangnya yang lain gitu ya. Yang artinya adalah Anda kalau Galbay ya nggak usah gestun. Galbay kan semua pinjol Anda nggak usah digestun. Ini buat orang-orang yang itu ya, yang noob gitu ya, bukan pro player gitu, yang ketakutan, cemas gitu kan lebih banyak orang yang cemas, depresi karena pinjol itu kan lebih banyak daripada pro player ya. Saran saya Anda tidak usah gestun ya, apalagi gestun pinjol yang bisa digestun itu seperti Kredivo, Akulaku, HCI, Shopee PayLater ya. Itu masuk Slik OJK dan ada DC lapangannya kecuali Shopee PayLater. Ya, Shopee PayLater tidak ada DC lapangannya. Tapi kalau Akulaku, Kredivo ya itu ada DC lapangannya. Oke. Bukan berarti ya saya itu menakut-nakuti Anda karena ada DC lapangan, tidak. Ya, saya
berulang kali di video saya itu gitu ya, nggak usah takut dari sarapan ya, memang benar karena masih manusia, masih makan nasi, masih minum kopi gitu ya. Tapi bagi Anda yang cemas, berlebihan, depresi, stres gitu ya, kalau Anda sudah tidak kuat bayar, sudahi saja ya, tidak usah dibayar lagi gitu kan ya, tidak usah gestun-gestun untuk menutupi ya, sudah ditutupi tarik lagi ya. Nanti sampai Anda tidak bisa gestun lagi, sampai pinjol itu berhenti memberikan Anda dana pinjaman, ya disitulah Anda akan ya depresinya itu tingkat tinggi gitu. Makanya kalau Anda sudah tidak kuat bayar, Anda baru minjol 2, ya sudah, ya nggak kuat bayar sudah, nggak usah itu lagi, nggak usah ditutupi lagi, galbaikan saja, oke? Nah gitu ya. Jadi memang ya, saya itu lagi ya, memang gestun ini tidak ada sanksi pidananya, yang ada sanksi administratif di mana mesin EDC di merchant itu lantas ditarik gitu ya. Kalau dipinjol, Anda akan menemukan orang ini. Pasti ya, bagi yang suka minjol pasti akrab sekali ya dengan mas-mas ini ya yang stop gitu ya sambil di kupingnya ini gini. Ya. Tidak bisa pinjam dana lagi ya. Kok bisa ya? Gitu kan ya. Misalkan Anda bertanya-tanya, kok bisa ya Kredivo itu tahu kalau kita itu mau gesek tunai gitu kan ya. Ya gampang ya. Kalau saya jadi itu ya apa namanya karyawan Kredivo gitu untuk meminimalisir orang yang gestun gitu. Gampang sekali. Saya tinggal ngubungin Gestun ini, Gestun Meter Sobek ya, Gesek Tunai, Kartu Kredit Jakarta, Gestun yang lainnya. Saya suruh tim saya untuk menghubungi Gestun-Gestun ini ya gitu ya. Dan saya memerintahkan karyawan saya untuk meminta toko online mereka sebagai media Gestunnya. Gitu. Namanya apa? Ya, didata semuanya ini ternyata di toko Shopee-nya namanya ini. Misalkan toko Mister Sobek gitu ya. Kalau ini toko ya Jakarta apa gitu. Ini toko PGC. Wah, saya data semuanya gitu ya. Saya masukkan ke sistem. Orang yang beli di sini ya padahal memang misalkan asli beli gitu ya. Itu pasti sudah terindikasi gestun. Gitu. Makanya ya ini mas-mas ini keluar karena sudah terindikasi oleh sistem bahwa Anda ingin gestun karena Kredivo karyawan sudah mendata toko-toko ini semua. Gitu ya. Begitu dong. Oke. Nah, juga ya saya itu ya mau bilang ke Anda di sini ya. Di sini ini grup saya yang asli. Raja Galbay private, grupnya private. Ya, ada 25.000 anggota, ya 25 postingan setiap harinya gitu ya, lebih lah gitu ya. Di sini banyak sekali yang memalsukan. Anda jangan sekali-kali masuk ke Raja Galbay selain yang ini. Ya, yang sudah banyak pengikutnya 25,7 ribu dan grup private. Gitu ya, bukan grup publik. Oke, kalau yang ini bukan saya, ini bukan saya, ini bukan saya, ini banyak banget ya. Kenapa banyak banget? Anda mau tahu kenapa banyak banget? Karena nih ya, saya coba buka satu nih ya. Pasti ada penawaran gestun, joki ya atau kredit-kredit bodong. Nah, ya, saya buka satu aja nih ya. Ini pinteran ya, ngambil logonya gitu ya. Kurang ajar memang. Terima kasih sudah diizinkan masuk grup ini. Ya, ini masih ketipu aja ya. Pasti nih ada yang namanya penawaran-penawaran gitu ya. Mana ini? Nih, ya. Di sini Raja Galbay. Ini Raja Galbaynya seolah-olah adminnya gitu ya. Seolah-olah adminnya itu
woi pencairan 70 juta ya kan, 70 juta, 70 juta, wih gila ya kan. Waduh ini Raja Galbay memang ya rajanya pinjol gitu kan, widih gitu padahal ini penipuan. Gimana caranya? Inbox aja, kurang ajar kan. Nih, ini memang kalau saya mau ngomong kasar di video kalau boleh gitu ya, saya udah ngomong kasar duluan sebenarnya. Ini bukan saya. Nah, ini grup publik 924 ini bukan saya. Oke, jangan sekali-kali masuk ke sini. Gitu ya. Jangan sekali masuk. Yang benar itu adalah yang ini, Raja Galbay yang ini gitu. Oke ya. Nah, kenapa sih ya ada orang yang jasa-jasa begitu ya. Nih, saya kalkulatorkan ya. Ya, misal ya, jasa Gestun. Nah, itu kan 8%. 8% ya. Misalkan Anda mau Gestun, jangan Gestun lah, joki pinjol aja lah, joki pinjol. Saya kan Raja Galbay ya, dengan subscriber 42.000 lebih gitu kan ya. Pasti orang pada percaya kalau misalkan saya bilang joki pinjol di Raja Galbay asli ya, itu fee-nya 300.000 di awal. Anda pasti percaya. Ya, kalau nggak percaya boleh video call saya, misalkan gitu kan ya. Saya pakai kacamata, pakai jas. Oh iya Pak, tenang. Ya, ini 300.000 bayar di awal, kita tidak akan nipu. Nih, ya. 300.000 ya dikali, misalkan subscriber saya sekarang ada 42.000 ya. Anggap sajalah ya. Dalam 1 bulan saya bisa dapatkan orang yang mau joki pinjol ke saya itu 1.000 orang. 1.000 orang gitu ya. 300.000 dikali 1.000 orang. Ya, 300 juta dalam 1 bulan. Gila nggak? Makanya ya penipu-penipu sialan ini itu ya ini memalsukan nama gitu. Ini Anda kalau ketipu di sini dia ini bisa kaya loh. Ya, Anda mau ngayain orang ya mending Anda kayain saya aja ngasih 300.000 ke saya. Lalu saya ceramahin Anda. Gini kalau minjol itu begini, minjol daripada ya begini ya. Tuh, setengah hari apa ini kan penipuan. Gitu loh, ya. Coba kalau misalkan ya, saya punya subscriber 42.000. Saya charge satu orangnya 300.000 untuk joki pinjol. Dikali setengahnya aja ya. Setengah kali subscriber saya 20.000. Berapa? 6 miliar. Lihatin angkanya. 6 miliar gitu kan ya. 6 miliar. Setengah saya udah kaya. Saya beli Lamborghini ya 2 miliar, beli rumah 2 miliar, 2 miliarnya lagi saya tabung. Ya udah hidup nikmat gitu ya selama beberapa tahun gitu. Nanti tinggal bikin video lagi gitu. Ayo minjol terus, ayo sini Gestun. Ya kan ya. Saya kalau mau sudah kaya duluan ya. Tapi saya itu tidak seperti itu. Ya, saya ini begini nih kalau Anda mau tahu. Nih, ya. Kalau Anda mau tahu, Raja Galbay tidak pernah membuka layanan jasa Gestun, joki pinjol, judi, jasa pembuatan data dokumen. Jika ada yang mengaku sebagai Raja Galbay, maka itu penipuan. Ya, saya tidak buka jasa Gestun, padahal jasa joki pinjol itu, ya, ini setengah subscriber saya, gitu ya, masing-masing 300.000 dikali setengah subscriber saya 20.000. 20.000 subscriber, sudah dapat 6 miliar saya sudah kaya raya, ngapain ya, masih nge-YouTube aja gitu kan, sudah aja buka saja ini gitu kan ya. Wow, tapi saya tidak pernah membuka layanan gitu ya. Kenapa? Alasannya akan terdengar klise ya, picisan murahan, karena saya itu ingin memotivasi Anda saja. Saya itu ingin benar-benar memotivasi Anda saja. Anda sudah galbay, ya. Anda sudah galbay nih ya. Ya sudah, cari uang yang banyak. Permasalahannya itu bukan di galbay. Kalau saya tetap buka jasa Gestun, jasa joki pinjol, judi, saya itu cenderung akan menakut-nakuti Anda. Ya, karena Anda akan apa? Karena saya butuh orang yang Gestun, butuh joki pinjol. Butuh, maksudnya saya itu akan membuka jasa joki pinjol. Gitu. Nanti isi video saya itu akan menakut-nakuti Anda semua. Gitu. Wah ini DC lapangannya seperti ini. Tidak ada solusi sama sekali. Gitu. Oke ya, jadi saya di sini untuk memotivasi Anda. Permasalahan
permasalahan galbay itu bukan masalah. Saya sudah sering sekali ya di video-video saya itu, galbay itu bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah Anda sudah galbay dan kenapa masih miskin saja. Ya sudah umur sudah 30 tahun, 40 tahun masih miskin saja. Gitu ya, makanya galbay kalau di saya ini ya, channel ini nih sebenarnya, galbay itu bukan masalah. Yang masalah itu kenapa Anda masih miskin saja. Makanya hadirlah Raja Galbay. Jargonnya di sini biasa saja. Ya, karena bukan masalah. Gitu. Oke ya. Lanjut ya. Sedikit lagi bahwa di sini ya, Geston itu tidak ada sanksi pidananya, yang ada sanksi administratif yang diterapkan ke jasanya gitu ya. Tapi kalau untuk konsumennya itu ya tidak ada gitu, tidak ada sanksinya, tidak ada sanksinya, tidak ada sanksi pidananya. Bahkan untuk jasanya pun tidak ada sanksi pidana. Makanya terciptalah gini ya Geston gitu. Oke. Yang pasti Geston itu ilegal, sudah ditetapkan di PBI nomor 14 tahun 2012 ya. Kalau saya tidak peduli semua ini ya, saya stop minjol, saya stop Geston, saya stop semuanya ya. Saya usaha, kalau nggak punya modal saya bekerja. Oke, saya membangun ekonomi saya kembali. Oke gitu ya. Nah, sudah lama, sudah 26 menit. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.